Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 SMK Cakrabuana yang berbahagia, bertemu dengan Bapak, guru agama Islam yang insya Allah akan mengajar kalian di kelas 10. Marilah sebelum kita belajar, kita gunakan waktu untuk kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Mari sama-sama kita berdoa dan diikuti di dalam hati kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anakku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10, kita akan mencoba membahas yaitu tentang kontrol diri, mujahadah bin nafsi, prasangka baik dan juga persaudaraan. Baik, hari ini kita bahas yang pertama, yaitu tentang kontrol diri. Namun sebelumnya, kita lihat apa yang menjadi target kita, kompetensi dasar yang harus kita miliki dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah kita menganalisis daripada surat Al-Hujurat ayat 10, ayat 12, serta hadis Nabi yang berhubungan dengan kontrol diri. Yang kemudian, yang menjadi kompetensi kita juga adalah bagaimana kita dapat membaca dengan baik dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 ini untuk kita aplikasikan di dalam kita melaksanakan daripada ibadah sholat 5 waktu kita. Mudah-mudahan seluruh daripada apa yang kita lakukan, terutama dalam baca Quran kita dengan baik, tentu akan bermuara kepada satu nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita mulai daripada pembahasan ini, yaitu kita dengan membaca daripada surat Al-Anfal ayat 72 yang berhubungan dengan kontrol diri kita, sehingga kita termasuk daripada hamba-hamba yang selalu dapat ngekang daripada nafsu kita. Mari sama-sama kita baca, dan nanti kalian perhatikan di dalam buku kalian masing-masing tentang kontrol diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Wa inistansarukum fid din fa'alaikumun nasra illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaqa wallahu bima ta'maluna basir. Anak-anakku yang berbahagia, di dalam kesempatan hari ini yang kita bahas tentang kontrol diri kita, rupanya dalam rangka untuk kita menjadikan diri kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Anfal ayat 72 tadi, kita coba menganalisis daripada ayat tersebut yang berisi daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sedang hijrah dan berjihad dengan jiwa raga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kemudian selanjutnya orang-orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan daripada hijrahnya. Orang-orang yang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan suatu pertolongan. Dan juga di dalam urusan agama misalnya untuk berdakwah. Apabila orang-orang mukmin Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan kepada orang-orang mukmin di Madinah, maka orang-orang mukmin tersebut dapat menolongnya. Dalam ayat ini diterangkan bahwasanya orang-orang yang selalu menahan diri daripada berbuat dosa di dalam kehidupannya, dia dapat mengontrol dirinya, emosinya, di dalam rangka untuk bisa melaksanakan kehidupan di dalam dinul Islam ini dengan penuh baik yang berorientasi kepada ayat Quran dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, maka tentunya yang dapat kita pelajari dalam keseluruhan daripada pembahasan pada hari ini, tentunya kita bisa mengambil hikmah di dalam kita melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, kontrol diri merupakan suatu perjuangan di dalam diri kita untuk dapat menahan daripada diri kita dari amarah, dari sifat dengki dan lain sebagainya. Sehingga baik buruknya perilaku daripada manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari cara dia mengontrol dirinya di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, ingatlah sesungguhnya di dalam diri daripada manusia ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka tentunya baik pula seluruh daripada tubuhnya. Namun sebaliknya apabila segumpal darah ini buruk, maka buruk pula seluruh daripada tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati di dalam diri manusia. Hati inilah yang mempunyai peran yang sangat penting. Bahkan dalam kita berniat pun di dalam hati. Sehingga hati sifat-sifat yang terdapat di dalam dirinya, baik dengki, hasad, dan juga hal-hal yang tidak sesuai dengan dinul Islam, tentunya bermuara kepada hati kita. Sehingga orang yang dengki dengan orang-orang yang selalu berbuat jahat kepada orang lain, tentunya harus dilihat daripada hati mereka. Kenapa bisa demikian? Anak-anakku yang berbahagia, kemudian dalam pembahasan selanjutnya adalah ada prasangka baik yang dikenal dengan husnuzon, sehingga berprasangka baik kita kepada manusia atas perbuatan mereka. Bakal kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya yang saat ini kita raih. Allah berikan ujian kepada kita. Kita memiliki sifat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perasaan penuh curiga terhadap orang lain, ini hukumnya adalah su'uzon, adalah haram, maka harus kita hindari daripada hal itu. Karena sifat daripada husnuzon, bersangka baik inilah yang keluar dari hati manusia yang selalu dia berbuat baik kepada orang lain, sehingga kebaikannya ini akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, yang terakhir adalah pembahasan persaudaraan kita, di mana ukhuwah yang dikenal dengan persaudaraan dalam arti persahabatan yang erat. Persaudaraan ini berdasarkan daripada keturunan, tidak berdasarkan daripada keturunan, suku, bahasa, fisik, dan latar belakang. Tapi persaudaraan ini berdasarkan daripada nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat nilai silaturahim kita kepada orang-orang yang sesama daripada umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persaudaraan inilah yang akan dapat kita raih dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk daripada hamba-hamba yang menggunakan daripada akal pikirannya dalam rangka untuk kita bisa menyatukan daripada diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Bahwasanya sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa harta kalian, tetapi Allah melihat daripada hati dan amal kalian semua. Jadi rupa yang cantik, rupa yang ganteng, kekayaan dan lain sebagainya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilihat adalah hati mereka, khusyuk di dalam melaksanakan ibadah atau tidak. Sehingga hati inilah yang menentukan dari segala-galanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir daripada pembahasan ini, tentunya ada manfaat yang harus kita pelajari, yang kita dapatkan daripada kontrol diri, yang dapat kita manfaatkan dari perilaku sangka baik kita kepada Allah, dan juga manfaat perilaku daripada persaudaraan kita sesama umat Islam. Yang pertama, manfaat kontrol diri adalah terhindar dari perbuatan dosa, sehingga diri kita tidak selalu menggunakan daripada hawa nafsunya dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, terhindar dari sifat egois di dalam diri kita yang hanya mau menang sendiri. Yang selanjutnya adalah terhindar dari sikap sombong, karena sombong ini al-mutakabbir, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyehatkan daripada rohani kita yang selalu menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, munkar dan lain sebagainya. Manfaat perilaku berasangka baik adalah yang pertama, hati menjadi tenang, selalu berpikir positif, mudah bersaudara dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah manfaat perilaku persaudaraan kita adalah dapat memperbanyak teman dan saudara. Sehingga mencari teman yang baik, yang mengajak kepada satu nilai keimanan, mengajak kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, itu akan sulit. Tapi kalau kita bersaudara, kita mencari teman untuk mengajak suatu kejahatan, tentu akan lebih mudah. Yang selanjutnya adalah menambah menjalin relasi yang lebih banyak lagi. Dan yang terakhir dapat mempererat jalinan kekeluargaan, persaudaraan sesama daripada manusia. Anak-anakku yang berbahagia, inilah pembahasan yang kita bahas pada saat ini, yaitu tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil daripada hikmah ini, dan kalian di rumah silakan untuk membaca kembali literasi daripada pokok pembahasan tentang kontrol diri, prasangka baik, persaudaraan, dan tentunya hal-hal yang terdapat di dalam daripada pembahasan ini, kalian lihat dan kalian baca. Dan gunakan waktu yang sebaik-baiknya dalam rangka untuk kita belajar, sehingga termasuklah kita orang-orang yang berakal, yang menggunakan daripada akal pikirannya dalam rangka untuk dapat mengontrol diri kita, berprasangka baik dan persaudaraan sesama umat Islam. Demikian kita ucapkan salam akhir daripada pertemuan ini dan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.